Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita kembali, yaitu sholat subuh. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kehidupan kini yang dulunya zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menjadi zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saya di sini ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Urgensi Memahami Sirah Nabawiyah. Salah satu keharusan sebagai manusia adalah mempelajari sejarah, baik yang terkait dengan pribadi seseorang, kelompok, suatu masyarakat, maupun bangsa dan peradaban manusia itu sendiri. Mempelajari sejarah ini mempunyai arti penting bagi kita, karena dengan demikian kita tidak hanya menjadi tahu dengan perjalanan hidup manusia, tetapi juga dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari orang lain atau generasi terdahulu, sehingga yang baik kita tiru dan yang buruk kita jauhi. Di samping itu, orang yang memiliki kesadaran sejarah akan memperoleh sesuatu yang positif dalam menyikapi kenikmatan atau kesadaran, keberhasilan dan kesengsaraan atau penderitaan. Orang yang memiliki kesadaran sejarah tidak akan merasa paling baik, paling benar, apalagi sebagai satu-satunya orang yang benar, karena dia tahu bahwa dahulu juga ada orang yang lebih baik dari dirinya. Sedang kalau mengalami hal-hal yang merugikan atau yang tidak menyenangkan, tidak akan merasa sebagai orang yang paling menderita. Salah satu orang yang memiliki kesadaran sejarah adalah Nabi Ismail alaihi salam, yang tidak merasa sebagai orang yang paling sabar atau satu-satunya orang yang sabar dengan keberhasilannya. Melewati ujian penyembelihan yang dilakukan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi yang dikatakannya adalah insya Allah dirinya termasuk ke dalam kelompok orang yang sabar, karena dia tahu bahwa dahulu sudah ada orang yang sabar. Karena mempelajari sejarah sangatlah penting, maka Al-Quran juga mengungkap tentang sejarah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus memiliki kesadaran bersejarah agar bisa meneladani yang baik dari generasi terdahulu, sehingga Rasulullah juga mempelajarinya. Manfaat memahami sirat nabawiyah dalam konteks dari kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap kita tentu saja harus mengenal beliau agar kita bisa meneladaninya. Tapi upaya untuk mengenal ini bukanlah sekedar mempelajarinya secara kronologis dari sebelum lahir hingga wafatnya, tapi kita juga harus dapat mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa
Yang terjadi inilah hakikatnya memahami sirah nabawiyah. Sekurang-kurangnya ada 3 manfaat yang kita peroleh dari memahami sirah nabawiyah. Yang pertama, memahami pribadi Rasul sebagai teladan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebagai teladan yang baik bagi seorang Muslim. Dengan memahami pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sirah nabawiyah, akan kita rasakan betapa ada kesenjangan yang sangat jauh antara pribadi kita dengan beliau, dan karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati kepribadiannya yang agung. Keteladanan ini bisa kita dapatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam kaitan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Bahkan kita dapat keteladanan dalam dakwah dan perjuangan menegakkan kebenaran ajaran Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, membantu ke arah pemahaman terhadap Al-Quran. Mempelajari sirah nabawiyah juga akan membuat kita terbantu dalam upaya memahami kandungan Al-Quran dan ajaran Islam secara utuh. Hal ini karena begitu banyak Al-Quran atau ajaran Islam lainnya yang harus kita pahami dari ucapan, perbuatan, dan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, salah satu sumber pemahaman terhadap ajaran Islam adalah hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, mendapatkan gambaran tentang prinsip hidup dan hukum Islam. Dari sirah nabawiyah, kita juga akan mendapatkan prinsip-prinsip hidup dan bagaimana kita harus menjalankan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan seorang Muslim, di antara prinsip-prinsip yang harus lekat pada dirinya adalah taat kepada Allah. Karena itu, meskipun hukum Allah yang harus dijalankan itu terasa berat, tetap saja harus ditaati. Inilah di antara prinsip hidup yang kita dapati dari kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita mempelajari sirah nabawiyah, contoh dalam masalah ini diantaranya adalah adanya perintah Allah yang disarankan yang dirasakan oleh Nabi amat berat untuk melaksanakannya. Perintah itu adalah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Zainab binti Jahsy. Hal ini karena Zainab merupakan janda dari Zaid bin Haritsah. Sedang Zaid sendiri adalah anak angkat beliau yang sebagaimana umumnya pada masyarakat jahiliyah. Anak angkat itu sudah dianggap seperti anak sendiri, apalagi Rasulullah mencintai dan menyayangi Zaid hingga pernah bermaksud mengganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Tapi hal itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut di atas sekaligus memberikan gambaran kepada kita bahwa dengan mengkaji sirah nabawiyah, kita akan mendapatkan jembatan tentang kesempurnaan ajaran Islam yang tercermin secara aplikatif dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi semakin jelas hakikat sebenarnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.